liberalisasi di negara-negara berkembang dan industri. Liberalisasi ekonomi itu ada dua pengertian, yaitu paham atau agenda pengaturan masyarakat yang didasarkan pada dominasi atas dimensi lain dalam diri manusia. Sebagai kelanjutan pokok pertama, liberalisasi ekonomi juga dikatakan sebagai dominasi sektor finansial atas sektor real dalam tata ekonomi. Di dalam liberalisasi di negara berkembang mempunyai beberapa perbedaan apabila dibandingkan dengan liberalisasi di negara maju atau industri. Perbedaannya meliputi liberalisasi di negara berkembang itu tujuan pelaksanaan liberalisasi di negara berkembang, terbatasnya kelas menengah di negara berkembang. Untuk meningkatkannya modalnya, melaksanakan liberalisasi di negara berkembang tidak terlepas dari pertimbangan unsur kedaerahan dan perbedaan etnik. Liberalisasi perekonomian negara tidak terlepas dari aspek politik untuk menjamin tersedianya lapangan pekerjaan. Untuk itu, liberalisasi dapat dilakukan dengan yang pertama, memberikan insentif kepada perusahaan swasta sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Untuk yang kedua, itu menyerahkan pengelolaan BUMD atau BUMN dan perusahaan jasa lainnya kepada swasta yang memungkinkan adanya rasionalisasi tenaga kerja dan terciptanya lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, itu diperlukan adanya dukungan yang cukup bagi kelangsungan pemerintah untuk melaksanakan liberalisasi perekonomian. Selanjutnya itu ada liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan bisa dikatakan kebijakan akan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan, tarif maupun non-tarif dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa. Liberalisasi perdagangan kerangka paradigma neoklasik yang dianjurkan untuk melawan restriksi perdagangan. Alasannya yang pertama, liberalisasi perdagangan diharapkan mampu mendorong proses berlangsungnya rasionalisasi industri bersamaan dengan proses alokasi manajemen ekonomi yang optimal. Yang kedua, itu menghindari ketidakstabilan ekonomi makro, kebijakan proteksi yang disertai oleh adanya kurs mata uang yang tidak realitas. Yang ketiga, yaitu mendorong berlangsungnya proses produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Rahmawati Fanan. Saya dari jurusan Tadris IPSA IAIN Ponorogo. Di sini sedikitnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang pembangunan ekonomi global. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yakni Mbak Anissa Nurfadila. Saya di sini akan membahas tentang pengertian globalisasi ekonomi. Secara sederhana, globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semakin banyak negara yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dunia. Jadi, jika pada periode sejak Perang Dunia Kedua berakhir hingga tahun 1970-an, ekonomi dunia didominasi oleh ekonomi Amerika Serikat. Sekarang ini, walaupun produk domestik bruto atau PDB Amerika Serikat masih besar, yakni sekitar 45% dari PDB dunia. Peran dari ekonomi Uni Eropa, Jepang, dan negara-negara yang tergolong dalam Newly Industrial Country seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Dan Cina jauh lebih kuat sebagai motor penggerak ekonomi dunia. Jadi proses globalisasi dari sisi ekonomi adalah suatu perubahan di dalam perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural dan akan berlangsung terus dalam laju yang semakin pesat mengikuti kemajuan teknologi yang juga prosesnya semakin cepat. Selanjutnya tentang prospek ekonomi kerakyatan dalam globalisasi ekonomi. Ekonomi kerakyatan memiliki model yang spesifik karena ekonomi suatu negara digerakkan oleh partisipasi masyarakatnya, baik yang berada di pelosok desa maupun yang berada di seluruh kota.
sehingga keanekaragaman bidang usaha turut mewarnai kegiatan ekonomi suatu negara. Pola pengembangan ekonomi ini sebenarnya sangat cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia karena kita memiliki keanekaragaman budaya, wilayah, serta hasil pertanian, hasil awal, hasil laut, hasil hutan, dan aneka ragam mineral yang semuanya kita miliki di negeri ini. Adapun keunggulan ekonomi kerakyatan antara lain yakni pertama memberi peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi desanya sehingga sektor usaha dapat merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah dan nilai ekonomis hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Selanjutnya ada struktur ekonominya, tidak terpengaruh nilai kurs mata uang suatu negara karena bahan bakunya diperoleh dari alam negeri sendiri. Sedangkan produknya ada peluang untuk mendatangkan devisa jika mampu menembus pasar global. Yang selanjutnya memiliki daya saing tinggi mengingat bahan baku, tenaga kerja, dan komponen produksi lainnya berasal dari sumbernya sehingga nilai transportasinya rendah. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.